Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan yang amat sangat mengerikan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang, yaitu banyak sekali orang yang kepalanya dilempari dengan batu yang amat sangat besar. Jadi beliau melihat orang-orang dilempari kepalanya dengan batu yang amat besar sampai kepalanya hancur. Sesudah hancur, maka kepalanya kembali utuh kembali. Sesudah utuh, dilempar lagi kepalanya dengan batu yang besar, maka kepalanya hancur kembali. Sesudah hancur, maka utuh kembali. Terus itu yang dilihat oleh Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa dosa orang yang melakukan hal itu? Mengapa dirinya disiksa seperti itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirinya sampai meninggal tidak bertaubat kepada Allah." Sesudah itu, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang-orang tersebut diperintahkan, dipaksa untuk memakan rumput yang berduri, makan buah zakum, dan mereka memakan batu-batu yang panas sampai-sampai perut mereka hancur. Nabi kita Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa yang mereka perbuat? Wahai Jibril, mengapa mereka disiksa seperti itu?" Jibril menjawab, "Itulah orang yang kaya, tetapi dirinya kikir, pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu kesusahan tetangganya. Itulah balasan bagi orang-orang yang kaya tetapi dirinya kikir." Sesudah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dua kelompok orang. Kelompok yang pertama kelompok laki-laki, dan kelompok yang kedua kelompok perempuan. Setiap orang dikasih dua kuali. Dua kuali ini diisi, yang pertama daging yang enak, yang empuk, yang matang. Ini kuali yang pertama. Sedangkan kuali yang kedua diisi oleh daging
yang amat sangat kotor, yang amat sangat busuk, dan amat sangat baunya menyengat sekali. Tetapi mereka meninggalkan, tidak mau memakan daging yang empuk, daging yang enak, tetapi mereka memakan daging yang busuk, yang kotor. Ini yang mereka lakukan. Ia melalui, dia mengambil kuali yang lain, meninggalkan kuali yang isinya daging yang enak, yang empuk, tetapi dirinya mengambil kuali yang lain, yaitu yang isinya daging yang kotor, yang berbau. Heran Nabi melihatnya. Lalu beliau bertanya pada Jibril. Maka Jibril menjawab, itulah perumpamaan, yaitu laki-laki yang telah beristri, tetapi dirinya meninggalkan istrinya dan dirinya mencari wanita lain yang bukan halal untuknya, yang halal ia tinggalkan, tetapi ia mencari yang haram. Begitu juga dengan wanita yang telah bersuami, ia tidak mau kepada suaminya, ia tinggalkan suaminya, tetapi dirinya mencari laki-laki yang lain. Inilah siksaan, balasan, perumpamaan bagi suami dan istri yang meninggalkan, yang mengabaikan yang halal, tetapi dirinya mencari yang haram. Allahu Akbar. Sesudah itu pemandangan itu hilang, sudah hilang, berubah dengan pemandangan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW melihat lautan yang amat sangat banyak darahnya, atau dikatakan lautan darah. Di dalamnya banyak orang yang berenang pada waktu mereka ke pinggir untuk naik, tetapi seketika itu batu yang besar menghantam mereka, digiring mereka, maka mereka sampai ke tengah lautan. Terus mereka meminum air darah tersebut, dilempar dengan batu lagi, terus minum air darah mereka lakukan. Inilah siksaan yang amat sangat pedih bagi mereka yang disiksa di lautan darah tersebut. Nabi kita Muhammad bertanya pada Jibril, ya Jibril, sesungguhnya kelompok tersebut apa kesalahannya? Jibril menjawab, itulah umatmu yang memakan hasil dari riba. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW melihat laki-laki memanggul kayu. Sudah banyak kayu ia panggul, tetapi dirinya minta tambah lagi, terus minta tambah, ditambah lagi kayu sampai dirinya tidak kuat untuk membawa kayu. Tetapi anehnya orang tersebut minta tambah lagi, terus minta tambah. Nabi bertanya kepada Jibril, maksud itu apa maksudnya ya Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang mempunyai amanah, yang mempunyai tugas. Amanah ia emban, tetapi sebelum ia mengerjakan amanah yang pertama, tetapi dirinya mau minta amanah yang lain. Itulah perumpamaannya. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW melihat ada orang-orang yang menggunting lidahnya sampai lidahnya terputus, mengeluarkan darah sampai dirinya kesakitan. Seketika itu lidahnya utuh kembali, dipotong lagi, utuh lagi, dipotong lagi, terus ia lakukan semacam itu.
Bertanya Rasulullah pada Jibril. Jibril menjawab, itulah orang yang pandai berpidato, pandai menasihati, pandai mengajak kebaikan, tetapi dirinya tidak melakukannya. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kendaraan Buraq terus berjalan dengan kecepatan yang amat sangat luar biasa, tetapi beliau selalu melihat peristiwa kejadian yang sangat menakjubkan. Sesudah itu beliau juga melihat peristiwa yang amat sangat menakutkan. Pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril di sebelah kanan beliau, Mikail di sebelah kiri beliau, dan ada malaikat di belakang yang belum tahu namanya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah belum mengetahui siapa namanya. Tidak lama kemudian ada orang yang memanggil Nabi kita Muhammad SAW. Ia memanggil dari sebelah kanan, Muhammad, wahai Muhammad, sebelah kanan. Tidak lama kemudian ada pula orang memanggil beliau di sebelah kiri, Muhammad, ya Muhammad. Tetapi beliau tidak menjawab panggilan itu. Nabi kita Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, suara yang memanggilmu di sebelah kanan itu adalah panggilan Yahudi, sedangkan di sebelah kiri itu adalah panggilan Nasrani. Seandainya engkau menjawab panggilan di sebelah kanan, maka umatmu akan memeluk agama Yahudi. Tetapi apabila engkau menjawab panggilan di sebelah kiri, maka umatmu akan masuk ke golongan Nasrani. Beruntunglah engkau tidak menjawab panggilan mereka. Inilah yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Sesudah itu ada wanita yang memakai pakaian yang amat menawan, pakaian yang amat sangat indah, memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dipanggil nama beliau, tetapi beliau tidak menjawab panggilannya. Beliau bertanya pada Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah dunia. Beruntunglah dirimu tidak menjawab panggilannya. Apabila dirimu menjawab panggilannya, niscaya umatmu akan mementingkan dunia daripada akhirat. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian ada kakek-kakek yang memanggil beliau. Terus dipanggil oleh beliau. Dia memanggil beliau. Lalu Jibril berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, jangan sauti, jangan jawab panggilan itu. Sesungguhnya itu adalah iblis. Iblis yang selalu menggoda, membujuk, merayu. Jangan jawab panggilannya. Ini kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendaraan Buraq yang dinaiki oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad
yang didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Maka kendaraan tersebut sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau kendaraan tersebut singgah di masjid tersebut, lalu Nabi kita Muhammad memasuki masjid, lalu beliau mengerjakan surat tahiyatul masjid, maka masjid yang gelap menjadi terang benderang. Karena apa? Karena cahaya dari para malaikat. Pada waktu beliau masuk ke dalam masjid, rupanya di situ banyak orang-orang yang berpakaian rapi, berpakaian indah. Ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdiri. Tidak lama kemudian ada yang azan. Sesudah azan lalu iqamah. Maka Nabi kita Muhammad disuruh untuk menjadi imam. Maka beliau menjadi imam, mengerjakan sholat bersama mereka. Sesudah sholat, lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa makmum-makmum di belakangmu itu?" Rasulullah SAW tidak mengetahui dia. Maka Jibril berkata, itulah ruh-ruh para nabi, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Singkat kisah, sesudah itu Nabi kita Muhammad merasakan haus. Beliau ingin sekali minum. Beliau sangat haus. Tidak lama kemudian ada wanita, yaitu bidadari, yang membawa 2 gelas air. Gelas yang pertama yang berisi susu, gelas yang kedua yang berisi arak. Lalu dipersilahkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk minum salah satunya. Maka Nabi kita Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu, lalu beliau meminumnya. Sesudah beliau meminum air susu tersebut, lalu Jibril berkata, "Tepat pilihanmu. Seandainya engkau memilih gelas yang berisi arak, lalu engkau minum, maka banyak sekali umatmu yang mendurhakaimu, sedikit sekali umatmu yang mengikutimu." Inilah yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Wahai teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Ishaq, dalam syarah Ibnu Hisham, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud menceritakan pada waktu Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, maka beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Lalu beliau sholat bersama mereka. Sesudah itu beliau disediakan 3 bejana yang berisi, yang pertama berisi air, yang kedua berisi arak, yang ketiga berisi susu. Jadi 3 bejana disediakan kepada Nabi. 3 bejana tersebut, bejana yang pertama berisi air, yang kedua berisi arak, dan yang ketiga berisi susu. Jika mengambil arak atau jika mengambil air, maka karamlah umat Nabi. Jika memilih arak, maka terperdayalah umat Nabi. Jika memilih susu, maka umat Nabi
akan mendapatkan petunjuk. Inilah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesudah itu Nabi kita Muhammad dimi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril ke langit dunia. Pada waktu beliau ke langit yang pertama, beliau melihat Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi kita Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab salam beliau. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW diajak lagi oleh malaikat Jibril ke langit yang kedua. Di langit yang kedua itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam beliau. Sesudah itu Jibril mengajak lagi beliau ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawabnya. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh malaikat Jibril ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salam beliau. Sesudah itu malaikat Jibril mengajak lagi beliau ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab salamnya. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh Jibril ke langit yang keenam. Di langit yang keenam itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam beliau. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh Jibril ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salam beliau. Sesudah itu Jibril mengajak lagi beliau naik yang tempat yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Sesudah itu beliau diajak lagi ke tempat yang paling tinggi, yaitu Baitul Maqmur. Dan sesudah itu beliau diajak lagi ke tempat yang paling tinggi, berjumpa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengerjakan salat 50 kali. Sesudah itu beliau turun, dan pada waktu beliau bertemu
dengan Nabi Musa bin Imran, maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Nabi kita Muhammad menjawab, mewajibkan bahwa Allah mewajibkan solat 50 kali. Nabi Musa bin Imran, beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad, mintalah kepada Allah, minta keringanan. Sungguh umatmu tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukannya. Mintalah kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah usulan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad memandang malaikat Jibril untuk minta pendapat. Malaikat Jibril berkata, benar, jika itu keinginanmu, mari kita lakukan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta keringanan. Singkat kisah, akhirnya sholat 50 kali menjadi 5 kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad dan kepada seluruh umat beliau. Allahu Akbar. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kisah, sesudah beliau di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pada waktu di besok harinya, di siang harinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tersebut kepada kaumnya, bahwa beliau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau telah melihat Baitul Maqdis dan beliau naikkan oleh Allah ke langit dunia. Tetapi apa yang terjadi pada waktu beliau menceritakan berita tersebut kepada kaumnya, tetapi kaumnya mengejeknya, menghinanya, bahkan mendustakannya. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena mereka hatinya sangat benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis. Maka beliau menyampaikan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada kaumnya. Maka orang-orang kaumnya tidak membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya benar. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan mereka mengejek beliau, menghina beliau. Sesudah itu Nabi kita Muhammad mengabarkan kepada mereka bahwa ada kafilah dari penduduk Mekah. Mereka telah kehilangan seekor ontahnya, dan beliau telah menunjukkan ontah yang hilang tersebut. Pada waktu kafilah tersebut datang ke Mekah, mereka menanyakan, maka kafilah tersebut membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Tetapi
kaumnya tetap tidak percaya kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Ada sahabat yang bernama Abu Bakar, sahabat Nabi. Beliau membenarkan, mempercayai sepenuh hati apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Abu Bakar disebut dengan Siddiq. Subhanallah. Inilah kisah yang singkat Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.